kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, baik yang di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu Advent yang ketiga tertulis dari Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jauh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Demikian bunyi firman Tuhan dengan tema bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Marlasni rohama di tonga-tonga tado debata ima saatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amang dan Inang dan semuanya kita, mari kita buka Alkitab kita dari Zefanya tadi. Kalau kita bawa Amang dan Inang, ada situasi yang kontras di dalamnya. Kalau kita membaca Zefanya pasal 3 itu, kita akan menemukan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8 itu adalah berita hukuman atas Yerusalem. Dan yang kedua, pasal 9 sampai dengan pasal 20 itu adalah berita janji keselamatan. Tentu berita hukuman dengan berita janji keselamatan adalah dua situasi, dua kondisi yang berbeda, bahkan jauh berbeda. Apa dasar Allah menghukum mereka? Kalau kita baca pasal 3, di situ mulai dari ayat 1 disebutkan
bahwa kota itu penuh dengan penindasan, penuh dengan kesewenang-wenangan, penuh dengan tindakan sesuka hati. Yang kuat berarti berbuat sewenang-wenang terhadap yang lemah. Yang kedua digambarkan di ayat 2 bahwa mereka menjadi bangsa yang tidak mendengarkan Tuhan, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Hati mereka telah digiring, hati mereka telah diarahkan, pikiran mereka telah diarahkan untuk boleh mendengarkan, telinga mereka lebih diberikan kepada penyembahan berhala yang cukup menarik dari sudut mata fisik mereka. Sehingga mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, para pejabat yang seharusnya menjadi pengayom tetapi berubah menjadi singa, menjadi serigala. Molongai dokon singa manang serigala, dangi adong istilah gabi menolak ahade, ado karena daging nampe songonai dok nei ado buaya menolak bangkai nete, idok na songo dia be pasti do dirap-rap, dihabiskan kalau berubah menjadi serigala dan menjadi singa. Itu yang diamati oleh Jefanya dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Bagaimana para pengayom seharusnya, para pejabat yang seharusnya mengayomi, memberikan perlindungan, memberikan kesejukan, tetapi mereka hadir menjadi pemangsa bagi sesamanya, bagi yang lemah. Bahkan disebutkan di ayat 4, ternyata para nabi juga bertindak ceroboh dan mereka menjadi pengkhianat atas nama Tuhan. Jadi dang nuaing be masa nama Tuhan diperjual belikan untuk kepentingan pribadi. Masa lalu, masa dulu, kalau kita bisa melihat dalam konteks Israel dan tidak hanya zaman Jefanya, hal itu juga sudah terjadi. Demikian parahnya, demikian rusaknya moral yang bisa kita lihat dari kehidupan. Bahkan disebutkan imam menajiskan apa yang kudus, bahkan mereka memperkosa hukum Taurat katanya. Begitu luar biasa kalau kita bisa melihat kehidupan perilaku mulai dari rakyat biasa kemudian sampai kepada para pemimpin, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama juga. Kehidupan mereka sama rusaknya, tidak ada yang benar. Maka kemudian Allah menyatakan, menyampaikan tentang berita hukuman. Ketika itu disuarakan Allah, maka diharapkan umat itu akan bertobat, akan berubah, sehingga Allah tidak lagi menjalankan hukuman itu kepada mereka. Yang kedua, Mang dan Inang dan Apostol Bulung, disebutkan di situ ada janji keselamatan dalam pasal 9 sampai 20 itu, sampai ayat 20 itu. Ciri-ciri janji keselamatan adalah yaitu orang-orang yang bibir bersihnya, yang memanggil nama Tuhan dengan benar, yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan kemunafikan seperti yang dilakukan di ayat 1 sampai dengan 8. Disebutkan ayat 13, tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Ayat 13. Tidak lagi berbicara bohong, tidak lagi berbuat kelaliman. Suatu orang berpikir, itu emak mau lemar gabus sudah kepala buah, mana gabus sederhana. Ini adangi, Mbak Ale ternyata kalau kita bisa melihat dari kitab Jefanya,
kebiasaan mereka yang berbohong itu juga dikritik oleh Jefanya. Tidak menyatakan kebenaran. Itu, memang pas do yang mang do tinang. Jepet do. Pak niga businna, tung songo dia be pasti do tarboto dangi. Ulu, tung songo dia be menyimpan serapi-rapinya, sehebat-hebatnya pasti akan ketahuan. Nah, itu yang dilihat. Yang ketiga disebutkan orang-orang congkak akan disingkirkan di ayat 11 dan ayat 18. Tuhan telah menyingkirkan hukuman dan mengangkat malapetaka. Ada dua situasi, ada dua kondisi yang disuarakan oleh Jefanya kepada umat itu di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya dengan demikian mereka boleh mengenal siapa Allah itu dan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat itu, supaya mereka boleh kembali dan boleh kembali kepada jalan Tuhan. Amang dan Inang dan Naposo Bulung dan semua kita, kalau kita berbicara mendengar berita hukuman hut dengan parhalado sambil dibereng jodongan ruasta nadong tuluar ada neng marminggu do nasida dan neng marrah hadison ate bereng sianon ay molusip do ay saruba do ni gabi pinasip no gabi songon na ayat sada sahatu ayat ahanakim tong dangi olo sambil wandi paratehon ay dan neng marsikopi tu garija te ido naneng memuji Tuhan ido ya record do si pasing ngotong amonodang bay akhirnya gabi dosma sarupa nama dang boy be memisah jadinya. Nah, itu yang bisa kita lihat bagaimanakah ketika ada berita hukuman. Ketika ada berita hukuman disampaikan kepada kita amang dot inang. Ketika berita hukuman itu disampaikan kepada kita, tentu saja ada berbagai situasi, ada berbagai kondisi yang kita alami dan hadapi di dalam hati kita. Apakah suasana hati yang tidak nyaman? Pasti. Apakah suasana takut atau cemas? Pasti. Dan bagaimana sakitnya hukuman itu amang dot inang. Arong do hita maras roh amang dot inang ketika didok akan dihukum. Tidak ada satu orang pun. Ayo dah. Ayo melungai dok kon hukuman bagi orang muda, remaja, naposo ketika akan dihukum oleh orang tua, anak-anak, buhadat amang dot inang. Pasti do takut. Pasti do cemas. Bolong ngamang hulaun kesalahan dungi ngai bayak ko be gotil-gotil nyomak nate. Anggon selesai mah menaik mau ni natokan manang pinggol na ngadi bayak kon acitna sakitnya. Karena itu berupaya untuk boleh menghindarkan diri dari hukuman di dalam kehidupan kita. Pasti ayo dulu nang pengalaman ta akamang doti nang ade. Bamulubuinyan unang adong hukuman. Tapi jangan lupa setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Dan itulah menunjukkan sebagai orang tua yang baik, orang tua yang benar. Orang tua yang benar, dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya melakukan kesalahan, tetapi akan mengingatkan, bahkan bisa sampai menjatuhkan hukuman sanksinya kepada anak-anak yang melakukan kesalahan, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak baik, perbuatan kejahatan. Baik dah, melalui pasobuhamu dah mang do tinang tikos do kita sebagai orang tua, tak tikos kita sebagai orang tua. Tetapi peran tugas kita orang tua adalah mengingatkan mereka sebagai bentuk wujud kecintaan kita, kepedulian kita terhadap anak-anak kita ketika melakukan kesalahan. Karena itu berita hukuman wajarlah bisa menimbulkan suasana yang membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka menjadi takut, membuat mereka menjadi cemas. Itu yang disebutkan di pasal 3 ketika disebut celakalah si pemberontak dan si pencemar
hai kota yang penuh penindasan dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang dilakukan oleh mereka pada waktu itu. Tentulah mendengar itu, suasana pasti sangat tidak nyaman dan senang. Tetapi Tuhan sangat sayang kepada umatnya. Tidak hanya berita hukuman amang dot inang, tetapi yang kedua adalah berita sukacita dari Tuhan, berita keselamatan dari Tuhan. Itu yang bisa kita lihat mulai dari ayat ke-14 tadi disebutkan bagaimana mereka menjadi bersorak-sorai, bagaimana Tuhan menyatakan menyingkirkan hukuman buat mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka, bagaimana Tuhan mengangkat malapetaka bagi mereka. Bahkan ayat 19 sampai 20 nanti kita akan bahas itu, bagaimana luar biasanya kondisi dan situasi mereka. Artinya ada perubahan yang begitu luar biasa dari hukuman kepada janji keselamatan. Tetapi hukuman itu memang harus mereka jalani oleh karena perbuatan dan tindakan mereka yang memang tidak benar. Cefanya hadir amang don inang dan Apostel Bulung hadir menyampaikan berita hukuman dan keselamatan sebelum umat itu dibuang ke dalam pembuangan. Sehingga sudah disuarakan lebih dahulu. Inilah yang akan kalian alami. Inilah yang akan kalian hadapi. Tetapi juga inilah yang akan kalian terima dari Tuhan ketika kalian bertobat, berubah dan mengikuti jalan Tuhan, yaitu dengan menyingkirkan hukuman. Kemudian Tuhan memberikan kemenangan dan Tuhan mengangkat malapetaka di dalam kehidupan mereka dan ada sukacita. Disebutkan ayat 19 sampai 20 bagaimana Tuhan akan menghukum penindas, bagaimana Tuhan menyelamatkan yang pincang, bagaimana Tuhan akan mengangkat mereka dari yang terpuruk, dari yang dianggap tidak ada apa-apanya lagi, yang akan diejek, yang tidak diperhitungkan lagi, tetapi justru akan menjadi kepujian dan akan diangkat oleh Tuhan menjadi kenamaan, dan Tuhan akan membawa pulang menjadi kenamaan atau kepujian dan memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita dengan situasi kehidupan dan kondisi kita pada saat ini juga? Yang bisa saja menurut kita sehubungan dengan COVID-19, keterpurukan, kesulitan belum juga tuntas, belum juga selesai, kemudian ditambah lagi apa yang dihadapi oleh teman-teman kita dengan dampak dari erupsi Gunung Semeru. Jadi di WA, nah alanido titing tambah namang dotinang kebetulan siang namai. Nah, oleh Opue Purus dari kantor pusat sudah menongos bantuan kepada jemaat GKJW, tetapi juga karena Opue Purus berkomunikasi rupanya dengan pimpinan GKJW, mendengarkan bagaimana kondisi dan situasi, walaupun itu juga berlaku kepada umum. Dungi gabiadong muncul informasi di pasahat disampaikan supaya ada pangurupion sian hita. Nah, kemudian akan kita sampaikan kepada mereka. Baik, kok kita macam Mang Dotinang, belum selesai COVID sudah tambah lagi hal seperti itu. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi alat perpanjangan tangannya, boleh menolong, boleh melakukan apa yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita tersebut, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan saudara-saudara kita boleh berubah dari keterpurukan, boleh menjadi sukacita, boleh menjadi bersorak-sorai, boleh menjadi gembira dari kondisi yang sangat sulit, kondisi yang sangat pahit, dan diubahkan oleh Tuhan melalui kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, bagaimana kita boleh melakukannya dengan penuh sukacita, amang dan inang. Ya hujah hami adok ada tulisan amang dot inang disebutkan seperti ini.
hal-hal yang positif dari bersuka cita. Daku boto na paling ahara aka para medis maison adong do dokter tahu bereng hadir do son. Nah, di dok songonon sian tulisani. Pertama, dampak positifnya sisi kesehatan kalau kita bersuka cita dalam kehidupan kita Mang Dot Inang. Yang pertama, maka akan dipicu hormon endorfin yang berguna analgesik, yaitu mengurangi persepsi rasa sakit dan akhirnya boleh menjadi penenang, mengurangi efek buruk dari stres. Nah, itu dampak positifnya. Yang kedua, disebutkan bahwa ternyata dalam hidup kita, kalau kita bersuka cita di dalam kehidupan kita, dampak positifnya yang kedua adalah bahwa hal itu bisa merehabilitasi sel-sel yang sudah mati, bahkan bisa menjadi didok awet muda jadinya. Nah, jadi ternyata Mang Dotinak urado resepnya awet muda teh. Iyo. Na pole kon gabe songon isi do teh artisi. Nong matu alei severe ngono lamposo. Titip puspa teh. Dang binoto. Adong ya hamu kainang mencek sadia biayahan di mana. Asa awet muda per bulan. Ternyata sian sudut kesehatan dokon pamurado habe. Iyo. Bersuka cita lah. Itu bisa membuat kita menjadi awet muda teh. Itu. Nah, jadi non bui mah dibereng amatu ina. Ya nak kotuna toras pas do teh usiai manang napa hato pudo. Lagi ai bui do usia 40 ape buhi nunga. Ono pulu ade. Nah, ala boha, ala dang mampu bersuka cita. Boido ano namang dot inang dot nabo subulung bercermin pas do tehe usia itu wajah ido. Alun nang gabe dibulai katsaya de. Gabe disalahon katsay, gabe dok na memang odo na sohase anin namusin tokan. Bah. Ini enggak benar bukan. Tapi perlu kita koreksi. Nah ternyata untuk boleh menjadi awet muda tidak perlu harus sampai dengan seperti titik puspa deh. Nah dengan biaya yang cukup mahal. Yang ketiga, dengan sukacita kita mampu menghadapi beban hidup. Seberapapun persoalan kita, seberat apapun itu, sesulit apapun itu dalam kehidupan kita, ketika kita boleh bersuka cita Mang Dot Inang, maka di dalam kehidupan kita akan mampu mengangkat, mengatasi beban seberat apapun itu, sesulit apapun itu dalam kehidupan kita. Resepnya bersuka cita. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus Mang Dot Inang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Rap mahita madok 1 2 3 ya. Jepet do kalimat dia teh. Iyo. Mau lodong na topu-topu marsak dingok matur pugi. Paulus mandokon. Bersuka citalah senantiasa. Mau lodong na topu-topu gabe songot dia, marungut-ungut badingok matur pugi. Iyo. Ternyata sukacita tidak memiliki efek negatif. Adong efek negatif nah. Dang adong. Tetapi dampak positif do. Pengaruh positif do. Ketika kita bersukacita di dalam kehidupan kita. Seberat dan sesulit apapun dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak mampu bersukacita lagi di tengah-tengah kehidupan kita, maka beban yang sedikit pun, yang sederhana pun sudah membuat kita menjadi kalah. Sudah membuat kita tidak menjadi bersemangat. Sudah membuat kita tidak lagi bergairah dalam kehidupan kita. Karena kita melihat, wah ini sesuatu yang berat, sesuatu yang susah. Dan kita hanya tinggal bersungut-sungut. Tidak mampu lagi bersukacita. Karena itu bersukacitalah. Sering sekali Mang Dot Inang bagi para pekerja disebutkan, wah ini Senin neraka katanya.
Karena kadangkala kalau sudah minggu libur kan, tiba Senin, wah ini Senin yang sangat berat. Ada tahu libur, Sabtu libur, Minggu libur. Apa itu pus Senin ikon gereju. Nah, jadi sepertinya sesuatu beban yang sangat berat sekali. Nah, karena itu ubahlah, katakanlah ini Senin sukacita. Ini Senin penuh kegembiraan. Ini Senin penuh sorak-sorai. Ubahlah. Seperti yang dikatakan oleh Jefanya di dalam nats ini. Ubahlah dalam situasi apapun kita mau mengatakan bersukacitalah. Karena apa? Karena kita bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang memampukan Paulus di tengah-tengah imannya, di tengah-tengah beratnya, tantangan, kesulitan yang tidak mudah, yang tidak sedikit, bahkan bertubi-tubi dia alami dan dia hadapi. Tetapi Paulus memiliki resep, bersukacitalah senantiasa. Di penjara, bersukacitalah senantiasa. Aut juga didang marlas ni roh ibana, dengan bersukacita ibana. Tak sahat barita nauli. Mana gay maruguti-guti ibana, gabe do ibana, ay alani odo gabe mangai. Karena ini saya harus dipenjara, karena ini saya harus menghadapi seperti ini. Tetapi ketika mereka boleh bersukacita pada waktu itu, mengubahkan situasi dan kondisi dan suasana penjara pada waktu itu, dan akhirnya menjadi jalan memberitakan Injil bagi kita, bagi orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang disebutkan tadi di ayat 14, Amang dan Inang, Napo Sobulung. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Orang yang sudah bersukacita, dia akan bersorak-sorai dalam hidupnya. Orang yang bersukacita, dia akan bertempik sorak tadi. Dia akan beria di dalam hidupnya. Karena dia bisa melihat sisi hal yang berbeda di dalam hidupnya. Tidak hanya seputar persoalan masalah, persoalan yang dialami dan dihadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kalau kita hanya melihat masalah, maka di dalamnya bukan sukacita, tetapi hanya persoalan. Itu menjadi ajakan bagi kita ketika kita masuk kepada momen, yaitu Advent yang ketiga. Momen Advent yang ketiga kita mau diajak bersukacita. Bersukacita di dalam iman kita, bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita untuk boleh memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena bukan lagi hukuman, tapi berita keselamatan. Itulah yang sampai. Itulah yang juga kepada kita, Amang dan Inang dan Napo Sobulung. Lihatlah bagaimana Yusuf menanggung beban yang berat juga. Lihatlah bagaimana Maria juga harus mengandung sebelum menikah. Mengandung beban yang berat juga. Dari faktor sosial kemasyarakatan. Mungkin ada banyak omongan. Banyak pembicaraan yang negatif. Tetapi dia menanggung itu dengan penuh sukacita. Karena dia sedang mewujudkan ikut serta. Mewujudkan apa yang Tuhan katakan. Dan memakai dia. Seperti itulah juga kita di dalam kehidupan kita. Ubahlah dan senantiasalah bersukacita. Dan itulah yang harus kita katakan. Saborat biape amang dot inang pasti akan bisa kita lalui dan kita lewati. Itu dah. Mulai di luas debata kita satu di bulan Desember di bagasan partikian waing badang luar biasa itu. Ketika kita nangpe harus tetap prokes amang dot inang hudok kami mah tetaplah setia dengan protokol kesehatan. Itu. Kita mengikutinya. Ketika kita sudah mulai reda, apa negara lain sedang sibuk nuaing sehubungan dengan Covid. Peningkatan bagi beberapa negara. Sudah mengalami kesulitan. Tetapi jangan karena bersukacita akhirnya kita melabrak atau melanggar apa yang telah ditentukan oleh pemerintah kita di dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat.
Yang berikutnya Mang Dotinang, mood dan penampilan, suasana hati sangat berhubungan dengan penampilan. Pasti doya Mang Dotinang. Itu teh tidak bisa dipungkiri Mang Dotinang. Suasana hati sangat berhubungan dengan apa yang kita pancarkan, apa yang kita perlihatkan. Dang boy digabusya Mang Dotinang. Apa yang kita, bagaimana kita memperlihatkannya. Hal itu sangat ditentukan oleh dari dalam hati kita, dari dalam diri kita. Karena itu kalau sudah dari dalam diri kita, kita bersuka cita, maka pancarannya yang ada adalah sukacita, kegembiraan. Itu. Daku botot sugari hurok husuk kutu ita Mang Dotinang. Dia do sipili temuna. Bohini dongatta marang bohini keluargatta nama rasin roha do marang nama rungutungut marang bersuhi-suhi. Dan adong halak mandokon bohina mar suhi-suhi ma apakah segi 5 atau segi 6 atau segi 7. Dan adong bahkan ulu disipata tapi cangate. Itu teh so nasing bohim nanti ulu. Ay so nasing leak mu na sentok kan. Ala saya dibereng. Ngada pota pasu-pasu ba tong saya hurang kan yun naing. Tong say bah wala nasodo na mesti ngatong ha. Bahwa nodo na mesti ngatong kan. Nah, dang disyukuri di dalam hidupnya. Nah, alani arong do nakatok matua imana do nakinade dak sesuatu umur. Ale molo ruas du kubang nyan molo hubereng basongon napas nya nade itu teh. Amin. Basongon nenget amin na gabe dong no. Ala so bercermini do ben waing naraku majadina. Nah, ale boy mane ya teh. Nah, di tonga-tonga ni bagaimana kita melihat, bagaimana kita menjalani dan bagaimana kita menikmati dalam perjalanan kehidupan kita. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Cefanya. Ada berita, janji keselamatan yang berarti janji sukacita. Dan ingatlah Mang Dotinang bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Tabuhia na Mang Dotinang. Beri kamu jodi tertib acarai. Ahado topik minggu nadisi. Amang Dotinang di awal nai rap mahita majaha di awal nai topik minggu di awal sehali topik 1 2 3 ya bahasa Batakna. Iya, topik kita mengantarkan Allah ada di tengah-tengah kita. Allah bukan jauh, Allah bukan ada jarak, Allah bukan absen, Allah bukan nihil, tetapi Allah ada bersama dengan kita. Itulah yang disebut dengan Immanuel, bahwa Tuhan bersama dan beserta dengan kita. Ngalumubi ngagumudang ya Mang Dotinang sian hepeng, sian emas, sian nasanadong. Karena apa? Karena Dia ada di tengah-tengah kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Karena itu bersukacitalah karena Tuhan ada di antara kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Ketika Engkau mengingatkan kami, Engkau ada. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Maka itulah sukacita yang terbesar dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menyatakan sukacita itu, kegembiraan itu dengan wajah kami yang berseri-seri Tuhan. Perbuatan kami yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Janji keselamatan yang disampaikan oleh Cefanya, janji itu telah hadir dalam diri Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami patut bersyukur untuk itu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat-Mu yang senantiasa bersukacita. Walau apapun yang kami alami, kami hadapi di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami dirundung oleh duka cita, keputusasaan,
tetapi bangkit dan bersukacita seperti firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini Tuhan. Karena bersama dengan Kau, apapun yang bisa kami lalui, apapun bisa kami lewati, ya Tuhan, karena Engkau yang menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami dalam menjalani semuanya itu Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit dan ada yang dalam pemulihan, agar kiranya mereka boleh kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab hanya pertolongan-Mu, pengharapan dari-Mu sajalah yang kami andalkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit ya Tuhan. Sebab di dalam Engkau tidak ada keputusasaan, tetapi yang ada adalah pengharapan, sukacita, dan kegembiraan. Kami teringat dengan jemaat-Mu ya Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit dan dalam pemulihan. Ada inang Nyonya Siagian boru Sitorus, ada inang Nyonya Tina Pitupulu boru Manurung, ada inang Nyonya Siotang boru Marpaung, ada inang Nyonya Sintua Tepe Tambunan boru Siregar, ada Amang Sibarani, ada inang Nyonya Simanjuntak boru Silitonga, ada Naomi boru Simancorang, ada inang Nyonya Sitorus boru Pancaitan. Bapa di dalam surga, seluruh jemaat-Mu tersebut kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ataupun di luar dari jemaat-Mu ini ya Tuhan, yang dalam sakit penyakit, mari Tuhan yang menguatkan mereka, memberikan kesembuhan, baik yang hadir di tengah-tengah gereja-Mu maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming pada saat ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang boleh bersukacita dengan pertambahan usia, dengan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur jikalau jemaat-Mu Amang dan Inang masih boleh bersama di tengah-tengah keluarga. Sebuah anugerah dari Tuhan, supaya dengan demikian kami boleh saling menghargai pasangan kami satu dengan yang lainnya. Itulah yang harus kami perlihatkan, kami tunjukkan satu dengan yang lain. Demikian juga Tuhan dengan pertambahan usia. Tuhan yang memberkati agar mereka boleh senantiasa bersukacita dan bergembira oleh karena Tuhan menambahkan umur buat mereka. Bagi jemaat-Mu yang bergumul, ekonomi, pekerjaan atau apapun itu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul, yang merindukan pasangan hidup Tuhan, mari Tuhan tunjukkan yang seiman, yang sehati sepikir. Demikian juga jemaat-Mu yang merindukan kehadiran anak-anak di rumah tangga mereka, ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati, memberikannya sesuai dengan waktu Tuhan, supaya keluarga itu boleh bersukacita dan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.